Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Ahad ketiga. Ya, tiga ya. Ya, ketiga, sebagaimana biasa kita mengkaji surah Yasin, baik itu tajwid, tarjamah, ataupun nanti kalau ada penafsiran yang perlu disampaikan, insyaallah nanti akan kita lihat di tafsir yang saya bawa nanti. Sebelum kita menyimak kajian kita tentang bacaan surah Yasin yang pada malam hari ini ayat 53 ya. 53. Ya, karena bulan kemarin kita sudah membaca tentang saktah. Saktah, sudah membahas tentang saktah. Itu kalau ada kita menemukan saktah, berarti kita harus berhenti tanpa bernafas dengan biniyatil qiraah, dengan tetap membaca, ya, tidak wakaf di situ. Sebelum kita menyimak bagaimana surah Yasin ayat 53, berarti kita bersama-sama bacakan surah Al-Fatihah, Ummul Quran, sama-sama, bareng-bareng. belum ya, enggak, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Al-Fatihah sebagaimana kita ketahui surah yang merupakan salah satu rukun dari sholat, rukun sholat. Jadi kalau Fatihahnya tidak benar, berarti rukunnya tidak sempurna, tidak jadi. Kalau rukunnya tidak jadi, berarti sholatnya juga dipertanyakan nantinya. Sehingga kita harus betul-betul menjaga bacaan Fatihah kita, ya. Makanya sering saya ceritakan, kalau misalnya ada guru yang bisa mengajarkan Al-Fatihah itu misalnya satu-satunya ada di Ciberem, ya harus ke sana kita belajar. Selama ada yang mengajar, kita wajib belajar Fatihahnya. Jadi tong asa cukup bacaan yang sayana gitunya. Termasuk ya sebelum kita masuk ke materi.
termasuk di dalam rukun-rukun yang lain, di dalam rukun-rukun yang lain, ya. Kita harus tahu bahwa di dalam sholat itu ada rukun, ya, atau fardu-fardu, kemudian ada sunnah ab'ad, kemudian ada sunnah hayat. Itu dalam ilmu fikih itu begitu. Di dalam hadis diceritakan enggak begitu? Enggak ada, Pak. Di dalam hadis itu tidak disebutkan ini sunnah ab'ad, ini sunnah hayat. Jadi lamun maca hadis ting hungkul gitu, membaca hadis hungkul malah apa? Mana yang ab'ad, mana yang hayat. Itu. Jadi ulah karena dina hadis teu aya eta salah. Ti dituna itu misalnya. Atau gampang menyalahkan orang lain. Macam begini misalnya. Kita misalnya lihat setelah sholat asar atau setelah sholat subuh lah misalnya. Kok sholat lagi? Amun teu apal mah atau sholat subuh, sholat sunat misalnya. Gitu kan? Kita jangan langsung menyalahkan. Karena dengan ilmunya barangkali dia itu apa? Mengkodok qobliyah subuh. Jadi Bapak, ya. Jadi begini Bapak, qobliyah subuh itu sangat dianjurkan, termasuk bung akadah. Tapi lamun misalnya, ya tinggal 1 menit deui kok, saya 1 menit deui qomat, maksakeun salat subuh ngagokan batur nu rek qomat teh. Padahal terus nungguan 10 menit. Kalau kita lihat tinggal 1 menit lagi, sudah. Tunda saja, kita ikut sholat subuh nungguin qomat. Nanti setelah itu laksanakan sholat subuh, sunnah qobliyah subuh setelah subuh. Boleh gitu? Teu naon. Tanggung jawab. Ya, boleh. Kalau sudah terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa kita tuh aduh. Buru-buru dia kajaman heula naon gitu ya. Barangkali dia keburu qomat. Biasa kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh supaya kita tidak kehilangan fadilah keutamaan qobliyah subuh. Nggak apa-apa sholat subuh dulu, nanti setelah itu laksanakan qobliyah subuh. Apakah menjadi ba'diyah? Tidak, ya. Ulama sepakat itu boleh seperti itu, boleh melaksanakan qobliyah subuh setelah sholat subuh, ya. Jadi orang sok nyalahkeun heula, nah sholat sunat setelah subuh, padahal itu karena sudah terbiasa melaksanakan qobliyah subuh, kemudian tertinggal karena langsung mengikuti sholat berjamaah subuh, boleh, gitu ya. Kumaha niatnya anger rek qobliyah subuh. Nah, rukun termasuk rukun-rukun yang lain tadi gitu ya. Yang harus kita kaji lagi itu bagaimana ibadah kita sehari-hari. Sholat itu ya sehari-hari. Ya, jadi tadi masalah tinggalin qobliyah gitu. Enggak apa-apa. Kemudian sunnah-sunnah tadi ya, sunnah. Nah, ada sholat sunnah, ada sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat. Nah, sunnah dalam sholat itu yaitu yang disebut ab'ad sama hayat. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang ya apabila tertinggal atau terlupakan itu sunnah diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu sunnah ab'ad namanya. Naon tahiyatul awal sama kunut subuh. Ya, kunut subuh itu sunnah ab'ad itu. Ya, jadi sangat dianjurkan. Kalau tertinggal sunnah diganti sujud sahwi. Nah, tertinggal ya, lamun ngahaja kumaha omong. Tapi itu tidak menjadikan ini ya, jangan sampai
oh untuk sujud sahwi gak apa-apa, itu kan sebaiknya ya. Tapi bisa ribut pas saya ning tipenya karena saya biasa kunut, pas lupa sujud sahwi kan bingung tuh jamaah teh kumaha gitu. Ya ada sujud sahwi ayat untuk, nah itu ya sunnah itu juga sunnah ya, sunnah sujud. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa, hanya tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah kemudian yang sunnah hayat itu sunnah-sunnah yang tidak disunnahkan diganti dengan sujud sahwi apabila tertinggal atau ditinggalkan. Seperti apa? Mengangkat tangan ketika bangun dari ruku misalnya. Sami Allah liman hamidah. Kan aya nusok langsung gininya. Aya anu angkat tangan. Nah, itu sunnah hayat gitu. Jadi tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, hal-hal seperti itulah yang apa namanya perlu kita ketahui. Kemudian mengenai Fatihah lagi, matak apa namanya? Kenapa yang apa Fatihah itu merupakan sesuatu yang wajib kita pahami dan kita betul-betul jaga dan sampai ke tasdidnya harus dijaga gitu kan. Ini Pak, terutama anu sok jadi imamnya, sok jadi imam harus betul-betul dijaga. Karena ari makmum mah tenang Pak, bacaan teh ada aja imam ditanggung ku imam, makmum mah tenang gitunya. Makanya sebetulnya berat jadi imam teh, betul, emang nggak tanya ke Pak Ustadz Nuh ya, berat menanggung jadi imam tuh ya. Jadi karena memang tidak sembarangan orang artinya bisa menjadi imam, ada syarat-syaratnya. Jadi orang yang imaman langsung masuk bari apa namanya, misal kalau merasa kita belum mampu nih baca Fatihahnya karena bacaannya wajib ya, rukun, dilihat aja yang di sekitar kita. Kalau ada yang masih mampu ya, meskipun di bawah kita usianya, kalau kira-kira kelihatannya, bukan kelihatannya, kalau dia misalnya lebih bagus bacaannya, lebih fasih, dipersilahkan aja jadi imam. Jangan melihat usianya terus bapak pangkolot lah dia ya. Tidak seperti itu. Jadi apa namanya, mengimami itu pertama a'lamuhum bil Quran, a'lamuhum kitabillah ya, Quran. Kemudian usia itu keberapa gitu. Ya sekilas saja. Jadi oh ya, kemudian juga yang perlu kita ketahui juga yang di belakang imam. Yang di belakang imam itu sebaiknya, memang seharusnya kayaknya, yang kira-kira layak jadi imam. Layak jadi imam itu yaitu kalau imam yang di depan batal bisa menggantikan. Kenapa di belakang imam itu jangan anak-anak? Karena kalau batal nanti masa anak-anak yang maju. Terus kalau yang di gigireun tadi itu oh hese mengkol kadu dia gitu. Jadi yang di belakang imam sebaiknya yang memang layak ini. Jadi kita lihat kalau mau di apa namanya? Jadi sanes ya. Oh iya kudu di dia gitu. Bukan, hanya kita melihat aja, saling melihat bila terjadi sesuatu apa insiden apa tiba-tiba imamnya batal, itu ada pengganti imam yang memang sah menjadi imam. Itu mungkin sekilas ya tentang bagaimana dari Fatihah dan ke hal-hal yang lain. Baik, kita baca ayat ke 53.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithan ya, jangan syaitan. Syaitan. Sya. Kemudian bis jangan bis sin biasa, jangan kemudian ada sin so shin sin shin so itu ya, harus dibedakan. Jadi mana sin, mana shin, mana so. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Muhdha ya, muhdharun. Ada dha, ada bo. Ada dha itu yang seperti to, ada titiknya, dha. Kalau ini lo, lidah, samping lidah ditempel ke gigi, ke geraham bagian atas, mau kiri mau kanan bagaimana enaknya. Walammo ya, muhdharun. Nah itu ya, kita ulangi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Enggak. Wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. Nah gitu ya, jadi kalau teratil enak. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tuh, 2, 3. La tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. 1, 2, 3. Fi syughulin fakihun. Tadi di innanya ada yang buru-buru. Ulangi apa ya? 1, inna, ditahan.
inna atau inna kurang gunnah, kurang ditahan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. 1, 2, 3. Jannatil fi syughulin fakihun. Ya, mantap. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. 1, 2, 3. Zilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Lahum ma yadda'un. Ulangi Pak, humnya mim ketemu mim, agak panjang, ditahan ya. 1, 2, 3. Fakihatun wa lahum ma yadda'un. Fakihatun, nah itu tahan juga ya. 1 ayat lagi ya. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya, ada yang disambung, ada yang suka baca gini. Salam qawlam mir rabbir rahim. Boleh. Jadi salamna dibacakan 1 gitu ya, sampai wakaf, diwakafkan ya maksudnya, atau diwasolkan nggak apa-apa. Salamun qawlam mir rabbir rahim, itu diwakaf ya. Wakafnya berarti tanwin ketemu qaf. Kalau mau tadi wasol. Kalau mau diwakaf, salam qawlam mir rabbir rahim. Ya, ada yang baca, ada yang suka baca begitu, ada yang kebanyakan sih yang diwasol. Baik, kita lihat tajwidnya. Bacaannya sudah lumayan bagus, Mbak. Ya, sudah semakin paham mungkin ya, mudah-mudahan karena sering diulang-ulang, bolak-balik, mudah-mudahan terbiasa. Ya mudah-mudahan Bapak-bapak di rumah, ketika tadarus di rumah itu diingat-ingat apa yang disampaikan di sini sama gitu, cara membacanya sama gitu ya. Jadi dengan kalau Yasin mah karena setiap di masjid juga setiap bulan gitu ya, setiap minggu ke berapa, ahad ke berapa, malam Jumat ke 3 ya Yasin itu kan. Ya bapak-bapak di rumah Jibril masih punya bacaan sendiri, tadarus sendiri, bahkan Yasinnya tiap hari misalnya samakan gitu ya. Jadi praktekan yang baik. Ayat 53. In kanat, itu nun mati ketemu kaf.
namanya hukumnya ikhfa. Ikhfa ya, ikhfa itu samar. Apa namanya, nunnya, nun matinya tidak dibaca in kanat, tapi in kanat. Nah, ikhfa ini terbagi tiga. Ikhfa ini terbagi tiga. Dari huruf yang 15 itu ya, selain huruf idhar, selain huruf idgham, kemudian selain huruf iqlab, itu huruf ikhfa 15. Yang 15 itu apa? Ya, kalau kita dipapai dari awal itu a, al-hamzah, ba huruf apa tuh? Huruf iqlab. Berarti tidak ada ba ya. Berarti ta, terus ta, terus ja, jim, kemudian ha. Apa ha? Huruf apa ha? Idhar. Berarti nggak masuk. Kho, id, ya, ha, dal masuk ya. Zal masuk. Ro, idgham, jadi nggak masuk. Ro, jim masuk ya, jim. Da roja. Sin, da roja. Sin, da roja, da ro. Saya hilap linya. Da roza. Zai ya, zai. Sin masuk, shin masuk, so masuk, bo masuk, po ya, lo. Ain masuk ke mana? Ain masuk, ain. Fa, qaf, kaf. Ya, 10 lah. Kaf. Lam masuk mana? Lam, idgham. Qaf, lam, mim, idgham. Nun, idgham. Waw, idgham. Ha, idhar. Ha, ya, a, ya. Berarti ya masuk idgham. A, idhar. Hamzah, idhar. Nah, jadi yang 15 itu mau dipapai gitu, Pak. Ayana dhamna sifda sana kamzada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqa ba' zalima. Nah, itu huruf-huruf awalnya aja, Pak. Ikhfa ya. Sif, apa tuh hukum hurufnya? Huruf pertamanya sif, so, sif, sod ya. Za, sif, za, sana, kam, zada ya. Syakhsun, qad sama, dum, thayyiban, zid, fi, tuqa, bo, zolima. 15 itu ya. Nah, dari 15 itu ikhfa terbagi 3. Ada yang ab'ad, jauh ikhfa teh. Aisyah berapa huruf? Ayat 2 huruf. Kok di sini ikhfa ya? Bukan di sini. Ikhfa itu jauh nanti apa namanya? Mendengungnya ya. Ming pisan eta mah. Jadi ikhfa aqrab itu 2, qaf sama kaf. Kalau ketemu qaf sama kaf itu bunyinya min qablu, minkum. Jadi engnya banget gitu ya, jauh. Kemudian ada yang aqrab, ya sebelum yang ausat. Aqrab itu deket. Aqrab ayat 3.
ta, to sama dal. Ya. Karena ini yang akrab tuh yang dekat makhrajnya sama nun. Kumaha bacana anu deket mah. Jadi untuk semua ikhfa teming kanu rata-rata biasa namun ikhfa padahal begitu. Kalau yang ab'ad yang jauh ya itu memang qaf sama kaf itu bunyi min qab. Tapi kalau yang akrab yang dekat itu gimana? Jadi antara nun makhraj an ta antum antum. Jadi antum tum. Jadi si bunyinya masih mendengung lidah sudah ke makhraj ta. Antum. Jadi ada 3 ya. Ta to dal. Nah, selain itu ausat. Ausat itu pertengahan. Jadi antara bunyi sama bunyi yang antum. Seperti apa misalnya? Anzar angnya terdengar, za-nya juga sudah. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu ya. Jadi tidak semua ikhfa bunyinya. Bahkan yang akrab itu hampir antum gitu ya. Jadi nunnya malah hampir terdengar gitu ya. Cuma kita sudah lidahnya sudah mengucapkan makhraj ta atau to atau dal ya. Andada gitu ya. Andada gitu. Kemudian illa sayhatan wa sayhatan, tanwin bertemu waw hukum idgham bigun, nah ditahan. Sayhatan wahidah ya, wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Jami'ul. Nah, kalau jami'ul nun tanwin bertemu lam itu idgham juga, cuma jangan ditahan karena termasuk bila gun. Nah, jangan begini wa idzahum jami'ul gitu. Jangan begitu. Jami'ul ladaina langsung aja masuk ke huruf lam tapi tidak ditahan. Jami'ul ladaina muhdharun do ya. Muhdharun hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ya. Mad arid lis sukun itu adalah salah satu bagian dari hukum, salah satu anggota dari hukum mad far'i, mad cabang ya, yang 13. Nah, ini mad arid lis sukun. Fal yauma itu apa? Harful lin ya, jangan madlin. Kalau madlin itu kalau ujungnya disukunkan. Ya. Kalau tidak disukunkan jangan madlin dulu, masuk salah ya. Madlin itu padahal bukan harful lin. Harful lin di mana-mana aya waw atau iya sukun sebelumnya fathah. Itu harful lin. Fal yau bunyinya ke u bukan au. Bukan fal yauma tapi fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Nafsun itu ikhfa apa Pak? Tadi dari pembagian ikhfa itu ikhfa apa nih? Ausat, pertengahan ya. Ingat aja ada ab'ad, ada akrab. Nah, yang banyaknya ausat ya.
nafsun syai'aw wa la tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Tujzawna ya, ada jim sukun di tengah-tengah, qolah ya, sugro, jadi mantul sakedik ya, tujzawna. Inna gunnah musyaddadah, ada dua huruf, mim ditasydid sama nun ditasydid. Inna ashabal jannati, sama ya, nun ditasydid. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Tanwin bertemu fa, hukumnya ikhfa. Ikhfa apa tadi? Jauh. Ab'ad, ba'id dari ba'id. Jadi ikhfa itu ada tiga, ada yang ab'ad, ada yang akrob. Ab'ad itu jauh, akrob mendekat. Ada yang pertengahan, awsat. Jadi yang mudah dihafal, yang ab'ad itu yang dua huruf, fa sama qaf. Kok fa sih? Qaf sama kaf ya. Kemudian yang akrob ada tiga, ada ta, to sama dal. Selainnya itu awsat ya. Awsat itu pertengahan. Hum wa azwajuhum. Hum mim mati bertemu wawu. Kita ingat-ingat lagi. Mim mati bertemu wawu. Hukumnya mim mati hukumnya ada tiga. Kita ingat-ingat lagi. Yang paling sedikit hurufnya satu, idgham mimi atau idgham mutamasilen. Mim mati, hukum mim mati ketemu mim, itu namanya idgham mimi atau idgham mutamasilen. Mim mati ketemu mim. Yang kedua, ikhfa syafawi, yaitu apabila mim mati bertemu ba. Ingat-ingat Pak, mim mati ketemu ba, idgham mim mati ketemu mim disebut idgham mimi atau idgham mutamasilen. Itu dua huruf. Nah, ingat-ingat, selain ya, kalau mim mati bertemu setelahnya selain mim, selain ba, itu namanya izhar, jelas, syafawi. Beda ngangge syafawi sih sebetulnya mah. Karena apa disebut izhar syafawi itu? Karena izhar dari hukum mim mati. Mim mati kan mim teh huruf bibir. Mim teh jadi syafatun, syafataini. Jadi izhar syafawiyun, izhar tina bangsa huruf bibir yaitu mim. Nah, jadi kalau ada mim mati bertemu selain mim dan ba, itu dibaca jelas, tidak boleh ada dengung, tidak boleh ada masuk ke huruf berikutnya ya. Makanya sini hum wa azwajuhum, jadi hum wa azwajuhum, entong hum wa azwajuhum, ulah gitu, jadi tidak ditahan. Dan mau masuk huwa azwahun mau mungkin ya, pasti kemungkinan ada kesalahan tuh ditahan Pak. Mal mungkin ari mim masuk kana wau mah sigana nya.
mungkin paling anu kesalahannya apa, ditahan ya, hum wa azwaj paling gitu. Nah, sementara ini hukumnya idhar, jadi idhar mah jelas, huruf yang setelahnya juga jelas, hum wa azwajuhum. Jadi tekenging hum alam taro, nah, tekeng ditahan ya, bagus, alam taro, nah itu jadi harus alam taro, tekeng ditahan. Kemudian hum wa azwajuhum fi, nah, sama ya, jadi mim mati bertemu fa, non hukum nabi bagus, mim mati ketemu fa idhar, idhar syafawi ya. Kita ulang-ulang nggak apa-apa, salah mah teu naon Pak, wajar salah, lupa ya wajar, al insan mahallul khata wan nisyan, jalmi mah tempatna salah jeung hilaf ya. Kita ulangi ya. Jadi kita ingat lagi, selain hukum nun yang paling banyak ya, yang paling banyak nun mati dan mim mati. Selain hukum nun mati di dalam Quran, ada hukum mim mati. Ya, belum nanti ada hukum bagaimana baca ro, bagaimana itu mah belum. Ini mah yang paling banyak malah gitu ya. Yang paling banyak kita temukan di Quran teh hukum nun mati dan mim mati. Kalau hukum nun mati ada 4. 1 idhar. Idhar, jelas idhar teh. Ya, hukumna ya genep, hurufna ya genep ya. Hamzah, ha, ain, ha, kha sareng ghin. Idhar. Kemudian idgham. Ya, idgham itu bagaimana memasukkan nun atau tanwinnya ke huruf berikutnya, karena idgham itu idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, artinya memasukkan tanwin atau nun mati ke huruf berikutnya, jadi nunnya tidak terbaca, masuk ke huruf berikutnya. Hurufnya ada 6, dikumpulkan dina kalimat yarmaluna, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Nah, ke-6 ini dibagi 2. Aya anu bigunnah ditahan, ada yang bila gunnah tanpa ditahan. Yang ditahan naon? Ya, nun, mim, waw. Jadi kalau ada nun mati bertemu salah satunya misalnya ya, ditahan dah. Ada man yakulu, man yakulu, jadi bacanya mai ditahan mai yakulu. Nah, kemudian ada yang bila gunnah, lam dan ro, min rabbihim, ada min sama rabbihim bertemu tuh. Nah, si nunnya jangan dibaca, masuk ke ro, tapi jangan ditahan. Tong mir rabbihim, jangan, tapi langsung mir rabbihim. Setelah masuk langsung mir rabbihim. Kemudian ikhfa huruf dia ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Semangat ya, tidak terasa ya, insya Allah nanti kita kita baca lagi, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari semakin membuat bapak-bapak penasaran, semakin ingin mempelajari, menyimak, kemudian mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Dan seterusnya tajwid mah Pak ya, tajwid itu beda dengan ilmu fikih. Tajwid itu ilmu yang sakitu-kituna. Di zaman baheula, di zaman abdi SD nepi ka ayeuna kolot kieu anger sakitu Pak. Idhar, idgham,
hurufnya teu nambah deh, beda jeung ilmu fikih padahal dulu mah nggak ada hukumnya yang macam-macam. Kalau fikih masih berkembang. Tajwid, nahwu sharaf sakitu kituna gitu ya, gitu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.